Pendalaman materi wawasan kebangsaan oleh Kepala Densus 88 Mabes Polri, Bapak Irjen Pol Martinus Hukum SIK MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan Senopati Nusantara, PGN. Kalau saya sering menyapa beliau kalau di panggung, beliau ini kalau lihat dari usia seusia ayah saya, tapi kadang-kadang juga tempat berdiskusi seperti sahabat. Beliau begitu punya semangat dan komitmen terhadap keberagaman bangsa ini, sehingga patut saya mengidolakan beliau. Bahkan kalau beliau panggil saya jenderal, saya bilang you are the real general. Yang terhormat Bapak Bupati Batang, Bapak Haji Wihaji, Pak Dr. Haji Wihaji. Yang terhormat kakak senior tercinta saya, Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pangrekun MH. Izin saya mendahului mengambil panggung, Pak Kanda Jenderal. Yang terhormat Pak Kiai Haji Sultan, terima kasih atas doanya tadi. Semoga doanya itu menjadi doa yang mustajab, yang dikabulkan buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Batang yang masih muda, gagah, ganteng. Saya tidak nyangka adik-adik saya hampir di seluruh Indonesia kalau saya ketemu anggota dewan, ketua DPR, bupati, semua muda-muda, ganteng-ganteng. Dulu waktu saya masih AKP, kita lihat kalau lihat para pejabat daerah itu sudah ubanan, sudah jalan ada yang udah pakai tongkat. Tapi sekarang semua muda-muda. Artinya begini, demokrasi, kebebasan politik itu membuat kita punya kesempatan yang sama. Jadi kita pertahankan kebebasan politik ini supaya setiap makhluk di atas bumi ini mempunyai hak yang sama untuk dipilih maupun memilih, melahirkan generasi-generasi, melahirkan kepemimpinan-kepemimpinan yang dinamis, adaptif, dan lebih terbuka. Yang terhormat Pak Kapolres Batang, adinda saya AKBP Irwan. Yang terhormat Pak Dandim yang diwakili oleh perwakilannya yang saya tidak hafal namanya, mohon maaf. Yang terhormat Ketua PCNU Batang, hadir Pak ya. Yang terhormat Ketua Cabang Muhammadiyah Batang, yang terhormat Kajari Batang, mudah-mudahan hadir. Yang terhormat para pejabat di jajaran Pemda Batang, yang saya hormati Ketua Umum PGN, adinda saya Gus Iwan, dengan gayanya yang khas
dengan orasinya yang bersemangat. Saya berharap PGN semakin tambah semangat, tambah mempunyai mobilitas yang tinggi. Yang saya hormati adinda saya Gus Mustafa, Ketua PGN, Panglima PGN Jawa Tengah. Yang terhormat Ketua PGN Batang, seluruh hadirin, terutama anggota PGN yang berbahagia pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Sebagai amanah atau tugas yang disampaikan atau diemban oleh PGN untuk memberikan sedikit gambaran, sedikit, kalau meminjam kata-katanya Pak Ustadz, sedikit tausiah, sedikit pencerahan kepada seluruh PGN pada pagi hari dan siang hari ini, karena kita start dari pagi sampai sekarang, memaknai momentum yang hari ini terjadi pada pagi hari ini. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan dan sekali lagi respek saya dan bangga saya kepada Bupati yang begitu antusias menyiapkan tempat yang mewah. Kita biasanya ketika saya datang ke pelantikan PGN, biasanya kalau nggak di lapangan, di aula, tapi hari ini kita ada di pendopo kantornya Bupati Batang. Artinya ada komitmen besar dari Pemda Batang, khususnya Pak Bupati, untuk menciptakan suatu kesadaran dari masyarakat atas kecintaan masyarakat terhadap NKRI, terhadap keutuhan bangsa ini di tengah-tengah isu-isu radikalisme, separatisme, kekerasan atas nama keyakinan, dan isu-isu keamanan lainnya. Sekali lagi saya minta tolong tepuk tangan buat Pak Bupati, karena saya baru temukan di sini kita didaulat duduk di pendopo kabupaten. Ajan, sorry, ya, tolong ingatkan saya kalau ada ajan. Yang berikut memaknai apa yang akan kita lanjutkan untuk pembaretan. Saya setiap pembaretan pasti saya harus memberikan ini kepada setiap anggota PGN. Yang pertama adalah apa sih yang namanya baret? Apa sih pembaretan itu? Baret adalah simbol. Kalau kita bicara tentang simbol, kita berbicara tentang penyatuan gagasan. Gagasan yang ditaruh di satu tempat untuk dibicarakan. Nah, kalau kita berbicara tentang PGN, pasti yang kita kenal pertama adalah baret warna merah, lalu ada lambang Garuda di sebelah kiri dengan dasar merah putih. Artinya bahwa PGN setelah dibaretkan, dikasih baret, itu harus berada dalam satu gagasan yang sama. Sesuai dengan namanya sendiri, Patriot Garuda Nusantara. Dengan baretnya merah dan lambangnya Garuda dan dasar merah putih. Artinya ketika kita melihat baret merah, kita akan mengingat PGN, lalu kita akan melihat satu gerakan bersama-sama atau satu entitas masyarakat yang mempunyai kesadaran
untuk mengamankan apa yang namanya Pancasila, Garuda, lambang negara merah putih, NKRI, kebinekaan. Inilah bagaimana kita meletakkan satu gagasan untuk diikuti atau dipatukkan atau dipatronkan. Tidak ada kata lain ketika kita sudah bicara PGN. Pasti kita bicara tentang Pancasila. Pancasila yang ada di dalam Undang-Undang Dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu komitmen berbangsa kita. Baret juga mempunyai satu makna, adalah militansi. Militansi merupakan satu kekuatan. Militansi adalah ikatan ideologi, ikatan keyakinan untuk membela bangsa ini. Saya tahu bahwa PGN datang dari berbagai latar belakang, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku bangsa, tidak membedakan bahasa, tidak membedakan budaya. Semuanya menjadi satu ikatan untuk melakukan pertahanan, mempertahankan ideologi Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan keberagaman. Itulah makna pembaretan. Yang kedua, saya ingin juga memaknai apa yang menjadi judul atau di belakang kita ini, di depan saudara-saudara, adalah di tulisan di banner ini, pendalaman wawasan kebangsaan. Dan tadi pembaretan saya sudah jelaskan apa sih wawasan kebangsaan itu. Bagi saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang. Jadi ketika kita bicara tentang wawasan kebangsaan Indonesia, artinya kita melihat apa sih bangsa ini, bangsa Indonesia ini, sejarahnya seperti apa, lalu kedepannya seperti apa. Wawasan kebangsaan itu cara pandang. Kita melihat dasar pijakan kita, visi kita ke depan. Nah, bagaimana berpijak untuk melihat bangsa ini? Kita tidak terlepas dari 4 pilar bernegara kita. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Ini pijakan kita, ini benteng kita, ini pilar kita, ini jiwa kita, ini yang harus tertanam di dada kita. Berbicara tentang Pancasila, saya selalu memaknai Pancasila itu melihat 5 sila ini dalam suatu ikatan yang tidak boleh terlepas satu sama lain. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga adalah persatuan Indonesia, keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara tentang Pancasila, kita sedang memaknai 4 etika universal. Kita sedang mengisi 4 nilai universal untuk membangun kesadaran otonom batin kita untuk melihat bangsa ini. Pertanyaannya kenapa cuma 4? Nanti saya akan jelaskan. Sebagai cara berpikir kita tentang Pancasila, Pancasila ini memiliki nilai atau 4
nilai etik, nilai moral universal. Yang pertama adalah adanya keyakinan kepada Sang Pencipta, zat tertinggi yang paling mulia di mana semua umat manusia menyembah. Semua orang beragama pasti memiliki itu, dan founding fathers kita menetapkan nilai etik atau moral pertama adalah itu. Setiap makhluk meyakini adanya Sang Pencipta. Artinya kita punya tanggung jawab moral terhadap bangsa ini, terhadap satu keyakinan, dan kita juga menghormati hak-hak orang lain untuk beriman, untuk beragama. Kita kenal Indonesia terdiri dari berbagai macam ragam agama, dan itu menjadi hak yang sangat otonom dari diri masing-masing orang. Itu tidak boleh dipertentangkan. Kalau kita bicara tentang kebenaran dalam agama, supaya kita hidup bertoleransi dengan baik, maka kebenaran-kebenaran dalam agama itu tidak boleh dipertentangkan, karena kebenaran itu absolut dalam diri masing-masing yang meyakininya. Ibaratnya ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, ibarat kita berbicara tentang hubungan anak dengan bapa. Analoginya, ketika saya mengatakan bahwa bapak saya adalah ayah yang paling baik, itu kebenarannya absolut, mutlak. Kalau ada anak yang mengatakan bahwa bapaknya itu tidak baik, itu anak durhaka. Sudah pasti anak durhaka. Dan bagi saya kebenaran itu mutlak. Tapi harus kita yakini dan kita sadari bahwa di luar rumah kita itu ada anak orang lain yang mengatakan bahwa bapaknya juga yang paling baik. Benar gak Pak Kapolres? Pak Kapolres pasti mengatakan, anaknya pasti mengatakan bapak saya paling baik. Tapi di luar rumah ada anak orang lain yang mengatakan hal yang sama. Dan ini tidak bisa dipertentangkan. Inilah dasar bagaimana kita hidup toleransi dan beragama. Maka ketika kita lihat ada orang lain mempertentangkan itu di ruang publik, disitulah terjadi intoleransi. Bakal atau potensi-potensi kekerasan atas nama agama, kekerasan atas nama keyakinan terjadi karena itu. Itulah makanya saya selalu menekankan kebenaran itu tidak boleh dipertentangkan. Kebenaran agama itu tidak boleh dipertentangkan. Yang kedua, nilai universal lainnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya sebagai makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, masyarakat Indonesia ini harus menyadari bahwa selain itu dia adalah makhluk sosial, makhluk yang berhubungan dengan makhluk-makhluk lain, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu lingkungan. Nah, ketika kita menempatkan diri kita sebagai manusia dalam makhluk sosial, maka kita menempatkan hak kita, yang mana hak ini tidak boleh menggulingkan atau membunuh hak lain. Itulah prinsip-prinsip kemanusiaan. Ada hak-hak hidup orang lain yang tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip keadilan.
Yang ketiga, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini nilai universal. Manusia selain makhluk sosial, makhluk politik. Ketika politik bertemu pada satu titik, ini harus diatur. Makanya yang di awalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin. Jadi masyarakat yang dipimpin oleh hikmat, masyarakat yang dipimpin oleh suatu nilai universal untuk bermusyawarah. Pancasila kita tuh luar biasa sekali, semua sudah diatur di situ. Bayangkan kalau masyarakat kita tidak di bawah pimpinan hikmat. Nanti hikmatnya nanti Pak Gus Nuril yang jelaskan atau Pak Kiai. Saya di sini hanya memberikan dasar-dasar moral saja. Supaya tidak berbentur kepentingan-kepentingan politik. Kepentingan politik akan bertemu di satu tempat di mana terjadi permusyawaratan dengan tuntunan hikmat. Kalau ada politik yang berbenturan sampai terjadi friksi, sampai terjadi konflik, itu berarti hikmat sudah keluar dari diri manusia yang duduk di situ semua. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi hak sudah diberikan, tapi kita juga harus melihat bahwa semuanya itu harus secara proporsional. Keadilan itu bukan kesemarataan. Rata sama itu belum tentu adil, karena masing-masing punya peran. Jadi kalau kita dalam lingkungan keluarga, kalau saya sebagai bapak, saya akan membagi sesuatu kepada anak saya, pasti harus saya pertimbangkan berbagai macam usia, jenis kelamin, apalagi kerja keras. Jadi akan proporsional, sehingga ketika kita punya kesadaran bahwa keadilan itu proporsional, tidak akan terjadi benturan karena orang menuntut keadilan. Yang kelima apa? Ini yang ditempatkan di tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dia ditaruh di tengah? Karena ini adalah ikatan persatuan Indonesia, menyatukan. Tanpa persatuan, maka nilai-nilai universal tadi tidak akan terlaksana di Indonesia. Konsekuensinya ya Indonesia tidak ada. Benar apa benar? Ya Pak Bupati. Kita berbicara tentang mau membangun, mau mencerahkan dengan semua doktrin-doktrin, tapi ketika kita tidak menempatkan persatuan tadi, maka yakininlah bahwa tidak ada Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Indonesia tanpa Aceh bukan Indonesia. Kita cukup kehilangan satu wilayah kita, Timor Leste. Jangan lagi kita kehilangan satu jengkal tanah pun di negeri ini karena kita tidak merawatnya dengan baik. Karena kita tidak melaksanakan 4 nilai universal tadi. Nilai universal tadi, 4 nilai universal tadi akan mengikis semua pemikiran-pemikiran intoleransi, pemikiran-pemikiran kekerasan atas nama apa
apapun. Dan saya minta nilai ini ditanamkan di dalam setiap hati nurani anggota Patriot Garuda Nusantara. Patriot Garuda Nusantara boleh militan. Militansi itu perlu. Tanpa militansi kita tidak akan dapat makan. Militansi itu perlu supaya setiap orang melihat bahwa ada kesadaran masyarakat Indonesia, ada entitas-entitas masyarakat Indonesia yang ingin mempertahankan Indonesia ini dari separatisme, intoleransi, dan radikalisme terorisme. Untuk mempertahankan itu, kita harus adaptif. Bagaimana adaptifnya? Lawan atau orang-orang yang sedang menggunakan pemikiran-pemikiran intoleransi, radikalisme, terorisme, mereka semakin jauh menggunakan teknologi-teknologi. Jadi saya harapkan anggota PGN harus memahami teknologi informasi. Kita bisa tahu bagaimana proses radikalisme, proses intoleransi, kekerasan verbal itu menyebar di media sosial. PGN tidak hanya bersenjata fisik, tapi bersenjata intelektual. Ini tugasnya adinda saya Gus Iwan. Kalau saya sarankan ada satu divisi adalah divisi IT. Mudah-mudahan sudah dibuat. Ampun. Ini harus digerakkan karena perlawanan kita bukan saja perlawanan fisik, tapi perlawanan verbal, perlawanan narasi. Itu lebih penting daripada perlawanan fisik. Perlawanan fisik menimbulkan dendam, tapi perlawanan narasi membangun kesadaran. Kita boleh menghentikan kekerasan, tapi kita lebih penting lagi menghentikan kehendak untuk melakukan kekerasan. Yang berikut, saya pikir saya udah berapa menit nih saya ngomong nih. Pilar berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Sendi-sendi bernegara tidak boleh tidak terlepas. Makanya dikatakan nama Undang-Undang Dasar 45. Pancasila tadi adalah filosofi, pandangan hidup, diturunkan menjadi undang-undang, lalu diturunkan lagi menjadi aturan-aturan. Jadi negara kita, kehidupan bernegara ini harus diatur berdasarkan aturan perundang-undangan yang berinduk kepada Undang-Undang Dasar 45 tadi. Tanpa itu negara kita akan kesulitan, kita akan terjadi perpecahan, terjadi ketidakaturan dalam situasi masyarakat yang tidak ada aturan. Itu namanya anarkis, kekerasan di mana-mana karena orang tidak melihat atau berdasar kepada aturan. Apapun gerakan PGN, tetap saya minta harus mentaati aturan. Di tengah-tengah kita banyak guru-guru bangsa, para kiai, para ustadz, para pemuka agama, mungkin ada pendeta, pastor, pendeta Buddha, pendeta Hindu. Ini semua menjadi tempat kita bertanya, tempat kita meminta pencerahan. Yakinilah ketika landasan moral kita, landasan hukum kita kuat, maka tindakan kita akan dibenarkan. Yang berikut adalah pilar ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika.
Saya udah jelaskan tadi panjang lebar. Kita adalah satu kesatuan dari berbagai perbedaan. Keutuhan dari berbagai keberagaman. Indonesia terdiri dari 515.704 pulau besar dan kecil, dan lebih dari 300 bahasa, suku, ada lebih dari 5 agama. Semua ini harus diletakkan dalam satu ikatan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh ada kata lain. Yang keempat, terakhir adalah NKRI. Saya yakini di dalam dada rekan-rekan semua, para patriot Garuda Nusantara ini, NKRI menjadi harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Benar? Cintailah apa yang ada di lambang, yang ada di baret rekan-rekan semua, dan jangan hanya ditaruh di sebelah kiri kepala, tapi taruh di dalam hati. Potong potong tangan setiap anggota PGN, yang keluar adalah merah putih. Itu yang lebih penting. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana radikalisasi itu terjadi, supaya kita punya pemahaman. Jadi secara teori, proses radikalisasi terorisme itu terjadi atas ketidakpuasan. Dalam teori-teori yang saya baca, ada 5 tangga di mana orang menjadi teroris atau menjadi radikal dan menuju teroris. Ketika orang berinteraksi dengan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, ada sebagian kecil yang mengalami namanya ketidakpuasan. Dia tidak puas dengan hidup. Banyak aspek yang membuat seseorang itu menjadi tidak puas. Apakah karena kesejahteraan atau psikologi, atau bahkan dia kehilangan identitas diri. Dengan banjirnya budaya-budaya asing lewat media sosial, generasi-generasi kita ini terkadang kehilangan identitas. Identitas kita apa? Identitas bangsa kita ini apa sebenarnya sih, pertanyaannya? Identitas bangsa kita tidak terlepas dari nilai yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, ketika nilai ini sudah tidak ada, yakinilah bahwa orang yang kehilangan identitas itu, kepercayaan dirinya itu berkurang. Dia akan mengalami aspek psikologi dan menjadi agresif. Nah, teori berikutnya, ketika ketidakpuasan dalam hidupnya itu dia alami, kemudian orang itu akan pindah ke tangga pertama, lantai kedua. Dia naik tangga, dia naik ke lantai kedua. Di situ dia mencoba untuk memperbaiki diri. Ketika dia tidak bisa memperbaiki diri, mengalami kekecewaan, dia naik tangga, pindah ke lantai ketiga. Di situ dia mulai mencari-cari siapa yang paling disalahkan. Biasanya pemerintah, atau sistem hidup, atau orang lain yang berbeda dengan dia, atau siapa saja yang dia bisa mengprofil atau mengidentifikasi mengakibatkan kekecewaan. Setelah itu dia akan di lantai ini mulai terjadi
demarkasi orang di luar dia itu orang yang salah. Mereka, saya adalah orang benar. Jadi sudah ada mereka dan saya, dia dan kita, mereka dan kita. Demarkasi itu semakin mulai terbentuk. Di situ pula terjadi perekrutan, orang mulai mendekati, kelompok-kelompok radikal ini mendekati dengan tujuan-tujuan tertentu mendekati orang ini. Kemudian pindah, setelah terjadi rekrutmen, polarisasi, dia akan pindah ke lantai 4. Di situ akan mempersiapkan kekerasan. Ketika dia mempersiapkan kekerasan, mulailah dia pindah ke lantai 5 dan melakukan kekerasan aktual. Nah, pola ini sebenarnya harus diketahui oleh semua elemen masyarakat kita, sehingga kita mencegah dari perspektif kita masing-masing. Pemerintah bikin apa? Pembuat regulasi bikin apa? Elemen-elemen lain dari organisasi keagamaan bikin apa? Organisasi kemasyarakatan bikin apa? Sehingga kita mendekati orang-orang seperti ini dengan pendekatan-pendekatan multi approach. Terkadang orang melihat Densus 88 hanya menangkap. Tapi sebenarnya ada pendekatan, multi pendekatan yang sedang dilakukan. Karena spektrum terjadinya terorisme, radikalisme ini sangat luas sekali. Bukan single sebab penyebab tunggal. Seperti tadi saya sudah jelaskan tadi. Artinya semua peran itu harus dimainkan. Pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda. Intinya adalah menghilangkan niat, menghilangkan potensi kekerasan sejak awal. Namun kalau tetap muncul sebagai kekerasan aktual, itu tugasnya penegak hukum. Rekan-rekan mensupport penegak hukum dengan memberikan dukungan moral. Karena penegakan hukum di era digital tanpa dukungan publik, kita lemah. Dukungan publik bukan hanya dukungan politik, tapi dukungan seluruh masyarakat. Bapak Ibu lihat bagaimana ketika seorang Munarman ditangkap. Bagaimana perdebatan publik. Bagaimana cara pandang penanganan kasus Munarman dari berbagai perspektif. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang menyerang, ada yang bertahan. Ada yang diam. Saya mengingat satu kalimat yang saya simpan sampai saat ini dari guru bangsa kita, Gus Mus, Kiai Haji Mustofa Bisri. Saya udah 3 kali bertemu dengan beliau. Beliau bilang begini, di era sekarang ini diam itu bukan emas, kata beliau. Orang yang sehat, orang yang waras tidak boleh diam. Kan biasanya ada kalimat yang biasa kita dengar, wong waras ngalah. Itu tidak boleh terjadi di saat ini. Kalau orang waras diam, maka kebohongan, penipuan itu akan menjadi kebenaran. Nah, kita yang ada di depan semua ini adalah wong waras. Saya minta gerakan moral kita adalah
menyatakan kebenaran, melawan kebenaran itu di media-media sosial, melawan kebohongan itu di media sosial dengan fakta, dengan kebenaran. Saat ini saya selalu berpikir bahwa kenapa saya berpikir tentang bangsa ini? Dengan kemajuan digital, ada satu fenomena namanya post-truth. Post-truth itu adalah suatu paham yang mereka menggunakan fakta-fakta yang bohong, yang mereka sering hoax, dikatakan apa, yang sering disebutkan hoax, untuk membentuk persepsi masyarakat. Nah, ini kalau terus dipertahankan, maka kita sedang membangun satu peradaban baru. Peradaban di mana kebenaran sudah tidak dipermasalahkan. Bayangin ketika kebenaran sudah tidak dipermasalahkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anarkis. Kita ketahui bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ada di dunia ini itu dilatar belakangi oleh suatu pemikiran yang namanya positivisme. Positif, meletakkan sesuatu, dibincangkan sama-sama, dikelola untuk mencari satu kebenaran yang muncul. Itulah yang melahirkan bagaimana peraturan-peraturan di dunia ini sekarang saat ini. Nah, ketika orang sudah mulai mengusung kebohongan, maka percuma dengan peraturan-peraturan itu. Oleh karena itu saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian untuk mari kita mempertahankan bahwa kebenaran ini menjadi moral tertinggi. Kebenaran yang mengatur tentang kebebasan, bukan kebebasan menggulingkan kebenaran. Yang terakhir dari saya, prinsip kami dalam menangani terorisme, mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu prinsip dari saudara-saudara saya, para anggota PGN yang luar biasa ini, bahwa kita melihat kekerasan. Saya mengutip satu pendapat dari seorang aktivis perempuan yang dia terluka karena kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Taliban di Afghanistan, namanya Malala. Dia bilang begini, terorisme itu, teroris itu bisa dibunuh atau dimatikan dengan senjata. Sedangkan terorisme itu dia akan habis, dibunuh hanya dengan membangun akal sehat. Dan ini, oleh karena itu bagi saya, komitmen saya, lebih baik kita menyelesaikan terorismenya dengan membangun akal sehat, membangun hati nurani, daripada kita menggunakan senjata untuk membunuh teroris. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Rahayu. Yang nasi kotak yang ada di meja daftar hadir panitia. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.